Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Huini Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk penyampaian puisi. Nah, bagaimana cara menyampaikan atau membacakan puisi? Kita bahas ya. Di antaranya itu ada 3 cara menyampaikan puisi. Yang pertama itu dengan cara membaca puisi. Kemudian yang kedua itu dengan cara mendeklamasikan puisi. Dan yang ketiga itu dengan cara musikalisasi puisi. Cara yang pertama yaitu membacakan puisi. Sesuai dengan namanya ya, membaca. Berarti orang tersebut membacakan puisi dengan membawa teks puisinya. Jadi membaca dengan menggunakan teks puisi gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada mendeklamasikan puisi. Deklamasi puisi di sini sama seperti membacakan puisi, namun bedanya itu untuk mendeklamasikan ditambah dengan penghayatan, penuh dengan luapan jiwa, emosi, dengan gerakan-gerakan tangan. Nah, namun pada saat Anda akan mendeklamasikan puisi, itu tidak menggunakan teks puisinya, alias deklamasi itu puisinya harus dihafal ya. Yang ketiga adalah musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi ini adalah penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan. Pada musikalisasi puisi, Anda akan harus mengubah puisi menjadi lirik lagu atau menjadi lagu dengan iringan musik. Nah, dalam penyampaian puisinya antara puisi dan irama lagu itu harus laras supaya enak didengar, seperti itu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama itu adalah volume suara. Volume suara itu artinya keras lembutnya suara ya. Kemudian yang kedua itu ada artikulasi atau kejelasan suara. Itu harus jelas. Kemudian yang ketiga ada intonasi. Intonasi itu naik turunnya suara ya. Kemudian ada gerak tubuh, ada gerak tangan, badan atau kepala ya. Kemudian mimik. Mimik itu perubahan raut muka, ekspresi. Kemudian ada pandangan mata. Pandangan mata itu diarahkan ke segala arah. Kalau di pertunjukan berarti itu pandangannya ke semua penonton, semua arah penonton, seperti itu. Nah, kegiatan apa sih yang harus dilakukan sebelum kita tampil mendeklamasikan puisi? Oke, ada yang tahu? Ya, di antaranya yang pertama kita harus memberikan tanda khusus. Apa sih tanda khusus itu? Tanda khusus itu namanya jeda. Kalian tahu kan jeda atau garis miring? Nah, itu jeda 1 atau garis miring 1 itu artinya kalau dalam kalimat itu artinya koma. Artinya kalau jeda garis miring 1 artinya adalah berhenti sebentar. Kemudian ada jeda 2 atau garis miring 2, itu artinya berhenti lama ya. Jadi sebelum kita tampil itu kita harus memberikan jeda pada puisinya ya. Kemudian yang kedua itu lafal.
lafal yang menggunakan pengucapan datar, pengucapan keras, atau pengucapan lemah, atau berteriak, itu bisa ditandai. Misalnya, tanda ini itu menunjukkan lafal datar. Kemudian tanda ini menunjukkan lembut atau lemah. Kemudian tanda ini mengucapkan atau melafalkan keras. Dan terakhir, tanda yang ini pengucapan berteriak. 2 ya. Sekarang yang ketiga, membaca berulang-ulang sampai hafal. Karena mendeklamasikan itu tidak menggunakan teks puisi ya. Nah, jadi kita membacanya dengan berulang-ulang supaya hafal. Jadi membaca berulang-ulang. Dan yang keempat, kita harus berlatih di depan cermin. Kenapa di depan cermin? Supaya kita lebih percaya diri, yakin kita sudah hafal, paham isi dari puisi yang akan kita deklamasikan. Cara penyampaian puisi yang akan dipraktikkan itu adalah deklamasi puisi. Jadi, kalian harus hafal puisi beserta makna atau beserta pemahaman dari puisi yang akan dideklamasikan. Nah, berikut ada puisi yang akan Anda deklamasikan. Judulnya Pahlawan Tak Dikenal. Silakan. Selamat mencoba. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Demikian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.